Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Natal Sagung Prianto. Di dalam video keempat ini saya akan membahas tentang microcontroller dan beberapa komponen-komponen input, output, dan cara kerjanya, cara programnya. Sebelumnya kita ambil terlebih dahulu Arduino. Nah, ini kita cari yang bahan aja, yang kosongan. Arduino bentar, kita ini masih kosongan, ini belum ada tempelan program sama sekali. Oke, seperti ini ya, kita tarik. Nah, ini adalah microcontroller. Oke, sebelumnya microcontroller itu sendiri adalah suatu komponen, maksudnya suatu komputer yang di dalamnya itu terdapat berbagai komponen-komponen penting seperti prosesor, RAM, ROM, input, output, dan memori. Dan komputer itu sendiri itu memiliki CPU, Central Processing Unit. RAM atau ROM itu menjadi satu di sini. Oke. Di sini juga kita bisa program sesuai dengan keinginan kita. Kita memprogram motor, kita memprogram lampu, sensor bisa kita lakukan di sini. Ini fungsinya untuk menyimpan data suatu kontrol. Biasanya ini sering digunakan untuk kalau di robotik ya. Robotik itu sering digunakan untuk mengontrol macam-macam, seperti ya kalau robot kan banyak ya komponen-komponen dan sensor dan motor untuk menggeraknya itu banyak. Nah, ini digunakan untuk mengontrol itu microcontroller ini. Oke. Di dalam microcontroller ini terdapat bagian-bagiannya ya. Ini sumber dayanya ini. Terus ini ada power di sini ya. Power. Ini analog in. Dan ini digital PWN. Nanti teman-teman apabila ingin memprogram suatu komponen, nah bisa langsung dicolokkan di sini. Nah, ini pun tidak sembarang kita colokkan ya. Di sini ada banyak, ini kita perbesar ya. Ini ini ada reset, ini tegangan ini 3,3 volt, 5 volt. Ini bagiannya itu nggak sembarangan ya nanti kalau misalnya kita mau memprogram. Jadi kita bahas nanti yang sederhana saja ya, karena ini juga saya masih mengenal sih, masih langkah awal penggunaan microcontroller. Sebelumnya saya masih belum pernah menggunakan sama sekali. Oh ya, untuk tadi kan di dalam micro ini terdapat RAM, ROM, dan prosesor. Itu semua penyimpanan memorinya ada di sini, di ini. Jadi itu. Lalu ini apa saja yang bisa kita kontrol, apa saja yang kita bisa program di dalam mikro ini. Terlebih dahulu kita harus mengetahui komponennya, input dan outputnya. Nah, di sini banyak ya komponen-komponen input, output. Untuk video yang kali ini saya akan terlebih dahulu
kita membahas tentang komponen outputnya. Di sini banyak ya teman-teman pilihannya, variannya. Nah, ini komponen-komponen output ataupun input. Oke, kita cari yang pertama dulu, yang gampang, yang tadi di video sebelumnya itu sudah kita bahas. LED ini output ya, kita geser atau kita perkecil ya. Oke, nah sedikit saran, nanti teman-teman bisa lebih mudah kalau menggunakan mouse. Untuk geraknya itu mudah sekali kalau pakai mouse. Lalu DC motor, kita cari motor itu ada apa aja di sini. Oh, ini ada DC ya, DC motor ini. Lalu kita motor servo ini kita tarik ke sini aja ya. Lalu kita gear motor ini ada, gear motor ini ya, ini maaf sini ya. Lalu ada juga, coba kita lihat ya, kita lihat di sini ada mana ya. Oh, ini speaker yang pada video yang pertama, kalau enggak yang kedua tadi udah saya bahas ini speaker. Oke. Lalu ada juga komponen lain yang tidak terdaftar di sini, kita bisa ketik ya, relay. Oke. Relay ini ada dua ini ya. Ini yang bisa itu yang hitam ini yang enak, yang programnya itu agak enak. Nah, semua kita ke komponen dulu ya, basis. Oke, semua ini output ini bisa dikendalikan dalam satu daya, atau kita menggunakan baterai saja itu sudah nyala, tergantung berapa volt yang kita pakai ya. Kecuali yang ini, yang motor servo ini tidak bisa kalau kita menggunakan hanya sebuah baterai ya untuk menggerakkannya. Jadi ini free, harus menggunakan Arduino atau baterai yang harus ada perantara ini. Oke, kita coba ya, yang kita komponen di sini yang bisa diaktifkan dengan baterai. Di sini ada baterai 1,5 volt, sini 9 volt. Kita ambil yang 9 volt aja, yang besar. Nah, oke, ini kita itu dulu ya, kita tegakkan. Oke, seperti ini baterainya ya, 9 volt ya. Pertama nih pakai LED kita. Nah, LED ini kan kapasitasnya itu kecil ya, untuk kita balik. Oke, untuk minus plusnya, untuk kapasitas dia memakan arus sangat kecil sekali kalau LED. Jadi kalau 9 volt ini untuk LED itu terlalu besar. Kalau coba kita itu dulu ya, pecah nanti pasti ini, karena untuk LED ini dia harus menggunakan pendingin, pengaman atau penghambat arus. Ini dia menggunakan resistor. Coba ini simulasi, jebret, pecah. Nah, ini bisa kita lihat ini. Nah, pecah kan? Oke, kita ini biar enak ya. Ingat teman-teman, untuk plus minus itu jangan sampai salah ya. Kita beri tanda aja. Kalau minus itu dominan hitam ya, semua komponen dia menggunakan hitam. Ini yang bagusnya sih merah kalau positif itu, tapi kalau putih pokoknya selain hitam juga boleh. Nah, ini
tapi dianjurkan harus merah. Ini kita hapus dulu, kita delete. Oke, kita tambahkan resistor. Nah, nilai resistor ini juga mempengaruhi. Kalau nilainya itu kecil, tidak sesuai dengan tegangannya, besar kemungkinan juga akan mempengaruhi lampu dia. Kalau dia ini mengendap arusnya cuman kecil, otomatis ini juga akan pecah kelebihan itu tegangan. Ini nilainya 1 kilo ohm. 1 kilo ohm itu ya cukup kalau untuk lampu. Nah, ini coba kita kecilkan menjadi ohm saja. Ini kilo ohm tergolong standar kalau untuk lampu. Kita ke 200 misalnya. 200. Oke. Ini terlalu kecil. Nah, tanda seru ini. Berarti ini harus di sini besar dia. Lama-lama bisa pecah. Ini juga bisa kita ukur loh pakai ini. Pakai multi. Oke. Sudah. Kita kesini aja, langsung aja ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau mencoba bisa langsung saja bisa dirapikan ini. Nah, jalannya kabel bisa dirapikan. Ini sebagai simulasi saja. Oke, seperti ini ya. Ini berapa volt ya di sininya? 2,18 volt itu masuk kebesaran. Oke, kita kecilkan untuk nilainya itu jadi 500 coba. 500. Oke, kita simulasi 2,202. Nah, standarnya berarti ini standarnya 2 volt ya. Harus di sini pasti sama dengan yang ini. Gitu ya, 9 volt. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini untuk lampu sudah, kita gantian. Ini kita hapus. Ini kita coba yang satu menggunakan daya aja. Nanti saya kira semua sudah paham maksudnya. Yang maksud saya tadi menggunakan hanya juga bisa menggunakan sumber dari satu daya ya, ini pakai baterai, kecuali ini motor servo. Ini kita hapus semua aja ini. Oke, maaf ini sedikit error. Oke, kita hapus. Bisa ya, ini kita hapus. Oke, ini sekarang DC motor atau sering disebut dinamo. Ini DC motor. Ini sama juga bisa, ini langsung plus minus ya. Kalau DC motor ini dia pakai yang daya 1,5 volt aja sudah bisa ini. Bahkan baterai yang sudah itu tidak digunakan lagi karena dibilang dayanya tidak cukup, itu pun masih bisa jalan karena ini enteng sekali dia. Ini. Nah, dia bergerak. Ini kalau dibalik ya. Ini minus ke plus, plus ke minus. Ini dia berputarnya berbalik. Kita lihat. Ini biasanya motor DC motor ini, kalau teman-teman masa kecilnya itu mengenal layang-layang, itu bisa digunakan untuk menghidupkan lampu. Jadi di ini itu diberikan baling-baling. Nah, otomatis kan di layangan itu terdapat banyak angin kan. Dia akan berputar dan menghasilkan arus di sini yang akan dihubungkan pada lampu. Nah, itu. Ini ya, berbalik kan. Oke, saya kira sudah cukup.
Lalu kita ganti yang speaker tadi, speaker ini ya. Oke, jangan salah ya, ini plus, ini minus. Saya kira sudah paham ya kalau ini plus minus ini kan. Untuk warna kabelnya tidak perlu saya ubah karena kita tandai saja ini, tanda ini. Kalau merah, kalau di baterai atau di ini kan ada tandanya merah hitam. Kalau merah itu positif, kalau hitam itu minus. Oke, nih. Berbunyi. Oke, sudah paham. Kira-kira seperti itu. Kita hapus saja. Langsung ini bisa nggak ya? Coba. Gear motor ini dia sama dengan motor servo, tapi ini lebih baik, lebih bagus daripada motor servo kualitasnya. Kalau di robotik ini juga sering dipakai sih untuk penggerak kayaknya. Kalau untuk kapasitas robot yang kecil ya, ini kalau DC motor tadi ini biasanya ke mobil mainan dia, kapasitas kecil. Ini kita hidupkan coba ya. Nah, hidup dia. Oke, seperti itu. Mari kita lanjutkan menggunakan Arduino atau microcontroller. Oke. Untuk LED ya, saya kira tadi sudah di dalam video yang sebelumnya kita sudah membahas ini untuk LED, tapi itu kan sudah untuk mikronya itu sudah ada kontrolnya. Nah, ini kita buat dari awal, dari bahan mentahnya. Jadi kita kayak gini ya, LED seret. Oke, seret. Maaf, ini karena itu ya, kendala sinyal juga, macet-macetnya ini ya. Nah, untuk ground ini negatif, muatan negatif. Untuk pinnya ini semua ini bermuatan positif. Oke, kita bahas. Tapi kalau ini 01 ini berbeda dengan ini. Dia masih memiliki sumber AL terus walaupun dia sudah mati. Sini itu beda sumbernya dengan yang sini. Sama sumber tapi beda tegangannya. Oke, seperti itu. Sama ya, kita menggunakan resistor. Kita tidak perlu mengubah. Kita menggunakan tadi aja kita ke sini aja, ke 13. Oke, kita menggunakan nilai 1K aja karena 1K itu kalau untuk lampu sudah standar itu. Oke, seperti ini. Lalu kita kontrol di kode. Oke, good ya. Oh, ini sudah ada ternyata, sudah ada. Jadi ini berarti dia bawaan ya, bawaan dari ini ya, kontrol ini. Dia ambil di output. Oke, kita start ya. Kita start. Itu agak lama teman-teman untuk jaringannya di sini kurang bagus ya. Nah, redup dia, redup, kurang terang, berarti terlalu besar ini. 1K itu kalau lampu terlalu besar kita pakai 220 ohm saja. Ini kilo ohm ya, menjadi ohm. Nah, kita coba.
jaringannya. Nah ini terang kan, tambah terang dia. Oke, LED sudah, kita hapus. Kita dekatkan ya. Maaf, sedikit kesalahan. Oke. Ini saya perlu hati-hati ya karena sinyalnya kurang bagus. Oke, ini mungkin di tempat teman-teman nanti jaringannya itu memadai ya, bagus. Bisa lancar sekali itu. Ini bisa kita hubungkan. Kalau ini kan kapasitasnya sama dengan LED. Ini daya kecil aja sudah jalan. Jadi kalau misalnya sumber dayanya itu besar ya, di atas 10 volt itu bisa kita menggunakan pengaman resistor teman-teman, biar nanti mencegah kerusakan DC motornya. Kan komponen kan sering rusak kalau itu terlalu banyak daya, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Tadi di ground 13 ya. Ini kita pasang kok ground sih? Ke pin 13. Nah, ini. Kita start ya. Apakah dia gerak? Oh, gerak teman-teman. 6666 RPM. Oke, di sini. 66 RPM. Kita berhenti. Oke. Ini untuk dayanya berapa volt ya? Bisa dicek enggak ini? Kok daya sih? Apa itu namanya? Tegangannya berapa volt? Coba. Di sini 2,78. Oke, seperti itu. Ini lebih kecil daripada baterai tadi. Ini sebenarnya biar lebih kenceng ini juga bisa loh pakai itu apa tadi namanya, kok lupa gimana ini. Nah, pakai ini. Nah, ini relay biar kencang. Ini kayaknya ini tidak perlu ya, tidak perlu pakai relay. Nanti relay akan berguna pada saatnya. Oke, ini kita hapus dulu. Ini sudah. Sekarang ini gear motor. Sini ya. Gear motor. Ini tanpa relay juga bisa. Kita lihat ya. Ini 13. Ini. Oh iya, tadi untuk DC motor hanya on-nya saja yang saya tampilkan. Off-nya tidak saya tampilkan. Oke. Nanti kita tampilkan untuk on off-nya. Oke. Ini kita
Coba ya. Seperti ini. Nah, ini 51 rpm. Sangat kecil sekali, lambat sekali ini. Oke. Ini ya. Lalu kita stop dulu. Oke, teman-teman. Mau ngapain tadi ya? Oh, ini untuk mengkontrol agar bisa on off. Nah, kita di kode nah ini. Nah, ini ada ya, kita lihat. Ini ada output, input, notation, control, marks, variable. Nah, untuk mengkontrol on atau off ini semacam apa ya? Kita memerintah. Ini harus on, terus ini harus off. Nah, masuk di notation ini, di comment. Nah, yang sering komen ya, komen story orang. Nah, ini bisa komen di sini. Ini yang lebih baik ini. Tergantung sih komennya apa. Nah, ini teksnya kita ganti. Kita mau perintah apa nih? Untuk yang pertama on ya, misal on. Oke, on. Oke. Ini kita off. Nah, perintahnya. Oke. Lalu kita kembali. Ini hubungan ya. Ini hubungan tadi di 13. Oke. Ini di ground. Oke. Ini kita ubah dulu. Ini tidak rapi, teman-teman, jangan ditiru nanti untuk kerapiannya. Kalau mau meniru bisa dirapikan, jangan seperti ini. Oke. Ini tadi cuma 1 second ya. Saya buat 1 second ya. Nih. Agak sedikit lama ya. Loh, kok begini? Ada yang salah ini. Untuk kode. Oh, Allah. Pantas, jangan salah ini ya. Kalau hik nanti itu tinggi, ini bisa jalan dia. Kita coba. Cuma 1 detik itu ya. Oke. Nanti bisa diubah selera diri masing-masing. Kita maunya berapa detik hidupnya. Itu nanti bisa diatur. Nah, ini kan. Ini bentar. Astaga. Ini salah. Maaf. Perintahnya kok di bawah. Yang namanya perintah itu pasti orang yang memerintah itu dia di depan. Jadi ini tidak boleh, dia tidak bisa, harus di atas. Ini ibaratnya otaknya. Jadi kepalanya harus di atas. Nah, seperti ini. Ini ya, untuk yang saya maksud tadi untuk timernya bisa diubah ini. Misalnya untuk hidup nih, untuk on saya 2 saja. Nah, untuk off 1 second. Timernya kita start, coba kita lihat itu. Nah, itu 1, 2.
ini nggak jalan ini karena sinyal saya. Nah 2 detik kan dia. Oh, apakah milih tadi? Second ya. Ini karena sinyalnya ya teman-teman. Ini kan, ini kalau milih second ini pakai ini timernya. Ini kalau second seharusnya ini langsung jalan dia. Ini karena sinyal di tempat saya mungkin kurang bagus ya. Tuh, nah. Oke, stop simulation. Oke, seperti itu teman-teman. Ini bisa kita pakai kan relay tadi biar nanti bisa cepat dia, semakin cepat perputarannya atau RPM-nya. Oke, RPM-nya ini kita membutuhkan baterai. Tadi masih ada tidak tuh baterai? Oh maaf, tadi baterai masih kah baterainya? Nah ini kita perkecil aja teman-teman. Ini kita geser bisa ke sini. Oke, terservo sini ya. Oke, sudah. Relaynya kita cari. Relay kita pakai yang hitam. Taruh di sini. Nah, ini ya. Ini ada kaki-kakinya. Ini kaki 12, ini 8, 7, 6, 5, dan ini 1. Oke. Untuk kaki yang 7 kita hubungkan di spin. Spin ya. Oke. Untuk kaki yang ini kita hubungkan pada ground. Oke. Ke ground. Lalu untuk ini kita ke sini. Oke, ini hitam ya, jangan sampai salah. Ini hitam, ini juga hitam. Oke, seperti itu. Oh, ini tadi itu ya. Ternyata ini tadi seperti ini ya. Saya kira tadi positif, ternyata negatif. Ini merah, red. Oke, seperti ini. Lalu baterai nih tergeser sini. Nah, yang ini kita hubungkan pada ininya, motornya. Nah, kita ganti ya warna hitam. Lalu ini yang positif ini kita langsung saja ke sini. Set. Nah, ini kita merahkan, merah membara. Oke, start. Set. Nah, lebih cepat ya teman-teman ini. Coba lihat ini. Nih,
286 rpm. Ini onnya. On tadi 2 sekon. Nah, ini berhentinya cuma 1 detik. Terus hidup lagi. Nah, itu. Oke, ini sudah. Hapus ya. Tadi motor servo sudah, LED sudah, lalu ini relay sudah, lalu apa tadi yang belum ya? Oh iya, ini tadi yang belum. Masih ada tidak di sini? Nah, ini ya teman-teman. Ini kita perbesar ya. Ini kita lihat ada sinyal, power, ada ground. Oke. Ini kenapa ini kok ikut? Kita sembarang aja kayak ini. Kita hapus. Nah, ini nah, kita putar ya. Set 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 set. Oke, seperti ini. Lalu kita bawahkan dulu. Maaf. Nah, ini untuk program ini sendiri beda dari yang lain. Karena ini tadi kan tidak bisa menggunakan satu daya, tidak bisa kalau dicek dengan baterai ini. Kita lihat kakinya. Ini sinyal. Oh, maaf. Sinyal ini ke ground. Kok ground sih? Ke pin. Tadi kita udah atur pin. Terserah sih mau pin berapa. Ini kita pakai pin 4 aja ya. Pin 4. Nah, ini power. Kita lihat di sininya. Ini yang kita power di mikronya. Mana sih power? Nah, kita lihat power ini di sini. Nah, terus ini ground. Kita cari ground. Nah, jadi yang seperti saya bilang dari pertama tadi, untuk meletakkan kaki-kaki komponen itu di dalam mikro ini tidak sembarangan ya teman-teman. Nah, sebenarnya seperti ini harus kita ketahui dulu ini apa, ini apa, ini apa. Nah, ini ground, kita di ground. Terus ini power, kita berapa volt? 3,3 volt ya. Kalau di 5 volt juga bisa. Terus ini di signal. Kita di ini. Untuk ini kita merah. Ini kita hijau saja power. Ini kita hitamkan ya. Oke, seperti ini cara membedakannya. Nah, untuk kodenya, untuk mengontrolnya itu juga beda. Jadi kita ke kode. Di kode. Ini kan output. Kita ke output ini, teman-teman. Nah, ini. Kita lihat. Di sini motor servo, ada kan? Nah, ini. Coba ini kita itu dulu. Kita hapus ya. Hapus. Kita hapus. Kita hapus. Ke ini. Rotate servo on pin. Nah, di sini ya kita. Sini.
Ini bentar. Kita tarik ya. Di sini. Nah, oke. Seperti ini. Ini ke pin berapa tadi? Itu 4 ya. Ini 4. Ini derajatnya yang pertama 45 ya, 45 derajat. Terus ini saya mau kontrol nih, saya jeda terlebih berapa sekon dia, berapa detik dia ke 45 derajat. Nah, ini misalnya saya bikin 4 detik, kelamaan ya, 2 detik saja. Terus untuk yang kedua lagi kita bisa duplikat teman-teman. Kita bisa duplikat. Ini cara simpelnya ya. Kalau kita rajin nih, kalau kita mau lebih jelas lagi, kembali lagi ke output. Ke output kita pilih yang ini, rotate servo in pin 4 ini. Tapi kalau kita duplikat, jangan sampai sama perputaran itunya, arahnya 45 ke 90 ya, 90 derajat. Oke, lalu ini duplikat saja, biar duplikat. Oke, ini karena itu ya teman-teman, sinyal saya kurang bagus ini. Jadi sinyal juga mempengaruhi itu ya. Ya, kalau saran saya carilah sinyal yang bagus biar lancar teman-teman. Kalau tidak bisa mengontrol emosi pasti pening sendiri. Ini 90 derajat, ini 120 derajat. Oke, ini ke 90 derajat lagi. Kita coba ya, semoga bisa. Nih, nah ini berputar kan ya. Nih, dia lama karena ya itu tadi sinyalnya. Kalau sinyalnya bagus itu milisekon ini tidak jalan, dia langsung ke sekon ini, ke detik ini menit, ini jam. Nah, itu berarti harus memang mempengaruhi banget itu untuk sinyal itu. Ntar ini dayanya. Oke. Nah, seperti itu. Ini dari 45 tadi teman-teman, dia beralih ke 90. Nah, ini kalau sinyal di tempat teman-teman itu bagus, dia langsung dari 0 derajat ya ke 45 yang perintah pertama tadi, langsung set gitu, 1 detik set. Nah, terus apabila mau ke 90 set, nah ini delay, ini berhenti berapa detik, 1 detik tadi. Nanti detik ketiga dia gerak lagi, kita tunggu ya. Detik ketiga gerak lagi. Oke, nah ini gerak pelan-pelan dia, kan cuma 120 tadi. Set, gerak pelan-pelan dia. Set. Ini lambat sekali ya teman-teman, mohon maaf. Ini untuk jaringan saya ini kurang bagus. Nih dari 45 ini 90 120 ini. Dia delaynya 2 detik ternyata. Delay 2 detik. Jadi harus benar-benar sabar ya kalau sinyalnya kurang bagus itu. Pelan-pelan saja. Nah, saya jelaskan untuk motor servo ini dia
sering digunakan untuk menunjukkan di Kompas sih bisa. Terus yang sering itu dominannya di robot, tangan robot ya. Nah ini kan cepat nih. Aduh, lambat sekali. Dominannya di tangan robot. Terus kalau teman pernah lihat, ya sebenarnya itu juga termasuk robot sih di pabrik-pabrik industri mobil atau apa itu yang menggunakan uh, robot. Dia memindahkan dari sisi A ke sisi B. Itu kan sudah dikontrol. Geraknya berapa derajat, bergesernya berapa derajat. Nah, itu. Ini sering digunakan di situ. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba kalau misalnya jaringannya bagus ya. Saya jamin cepat. Misalnya dari 0 derajat ke perintah pertama tadi, ke perintah pertama 45 derajat, langsung set 45 derajat. Berhenti 2 detik. Langsung ke 90 derajat. Set langsung. Nah, ini karena sinyal juga mempengaruhi ini. Seharusnya untuk milih skon ini tidak jalan dia, langsung ke skon karena skon detik itu cepat. 1, 2, 3, nah langsung cepat dia. Nah seperti itu. Oke, seperti ini untuk video pertama. Untuk output, untuk yang selanjutnya video inputnya kita bahas di slot yang selanjutnya. Oke, terima kasih.